Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Kula absen rumiyin nggih? Aulia Zahroh, Cahya Hamidah, Fatima Zahra, Gabriela, Imelda. Sakit apa? Sakit apa? Kapan pulangnya? Kemarin. Khairatul Ilmiah, Maulidah Hurriyatul, Nadifatul Aulia, Nafiul Azkiyah, Naila Fikri, Nanda Nurus, Naila Widadus, Nuril Aulia, Rizkiatul Malia, Salma Askia, Salsa Al-Zahra, Sadza Naura, Tasnim Mahila, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Udah tahu ya ujiannya kapan? Kapan? Tanggal 29. Siap ya? Insyaallah. Dijaga. Apa ki jenenge? Badane. Jok sakit rek. Mari kita pulang sih. Yeay. Pun siap belajar? Siap, Ustazah. Oke. Sekarang kita masuk di bab Af'alun Nabi. Silakan dibuka kitabnya halaman 43. Sampun? Sampun? Kenapa kok senyum-senyum? Oh, sunnah. Pun nggih siap nggih. Ini kita maknani dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali ayha dzat kese utawi iki iku babul af'ali bab kang nerangake pira-pira penggawean. Af'alun nabi utawi pira-pira penggawean nabi lugatan ing dalem cara bahasa iku tariqoe nabi. Wastilahan utawi ing dalem cara istilah iku aqwaluhu pira-pira dawuhe nabi wa af'aluhu lan pira-pira penggawean nabi wa taqriratuhu lan pira-pira ketetapane nabi. Jadi ini langsung saya terangkan saja ya.
Jadi yang pertama kita masuk di bab pengertian. Jadi pengertian itu apa? Definisi. Af'alun Nabi di situ ada berapa pembahasan atau berapa cabang pembahasannya? 2. Secara apa sama apa? Secara lughat dan istilah. Secara lughat apa? Gimana? Af'alun Nabi secara lughat atau secara bahasa atau katanya sekarang itu kalau bahasa Indonesia secara etimologi itu adalah thoriqatuhun Nabi. Thoriqah itu apa sih? Berarti secara pendek. Lughat itu secara pendek apa? Selain itu? Cara perjalanan apa ya coba? Lebih dicocokkan. Masuk perjalanan Nabi. Apa? Tingkah laku atau selain itu? Coba apa? Tindakan. Selain itu? Yang lebih spesifik, lebih cocok, enaknya gimana? Apa? Perbuatan. Selain itu perilaku. Selain itu? Berarti nanti masuknya di istilah. Berarti kalau thoriqah itu apa? Pendek. Petunjuk atau salah. Jadi af'alun Nabi secara lughat itu thoriqatuhun Nabi, yaitu petunjuk jalan. Terus tadi apa? Perilaku, kemudian tindakan, kemudian apalagi? Apalagi? Ketetapan yang dilakukan oleh Nabi. Sedangkan menurut istilah adalah aqwaluhu Wah, yang terakhir apa? Jadi secara af'alun Nabi, secara istilah yaitu aqwaluhu, ucapan Nabi. Wa af'aluhu, itu apa af'al? Perbuatan Nabi. Wa taqriratuhu, jadi intinya itu dalam af'alun Nabi secara bahasa petunjuk atau jalan. Kalau secara istilah itu lebih menjabar atau secara terminologinya itu lebih menjabar, yaitu apa-apa yang dilakukan Nabi seperti aqwalun Nabi. Aqwal itu apa? Ucapan Nabi, dawuhnya Nabi, kemudian af'al, perbuatan Nabi, kemudian taqriratuhu, ketetapan Nabi. Dari definisi ini ada ditanyakan apa enggak? Dan. Jadi ini sampean inget-inget nggih. Pokoknya af'alun Nabi secara bahasa thoriqatuhun Nabi. Kalau secara istilah af'aluhu wa taqruhu. Lanjut. Fa'af'aluhu, mongko utawi pira-pira penggaweane Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ima antakuna ana kalane ana apa af'aluhu iku ala wajhil qorbati ing atase dalan ngeparke maring Allah wa ta'atihi lan taat maring Allah aula takunu ala wajhil qorbati wa ta'ati wala takunu lan ora ana apa af'al iku ala wajhil qorbati ing atase tetep arah-arah ibadah wa ta'ati lan taat. Di sini af'al itu terbagi menjadi dua.
di mana nanti af'al yang mengandung nilai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah dia tidak mengandung nilai ibadah, tetapi bisa dikatakan mengandung ibadah jika ada esensi atau akibat tertentu dari hukum asalnya. Yang pertama, kita membahas tentang ala wajhil qorbati wat ta'ati. Ala wajhil qorbati wat ta'ati. Di sini yaitu mengandung unsur kurba, mendekatkan diri kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Maksudnya kurba di sini bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, tetapi dia itu ada esensi atau unsur juga mendekatkan diri kepada Allah. Ditambah dengan ini wat ta'ati. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu secara khususiyah dan ghairu khususiyah. Khususiyah. Dari kata khususiyah berarti apa? Khusus. Kalau ghairu khususiyah? Tidak khusus. Lah, di sini maksudnya bagaimana? Di sini kan sudah jelas mengandung unsur ibadah, ya kan? Di mana dia itu kepada Nabi Muhammad dan Allah dan juga taat kepada Allah, gitu kan? Nah, di sini kan terbagi menjadi dua, khususiyah dan ghairu khususiyah. Khususiyah berarti dia ini hanya khusus atau berlakunya, ketetapannya hanya diberlakukan kepada Nabi Muhammad. Hanya diberlakukan kepada Nabi Muhammad. Contohnya kalau di kitab itu kayak bolehnya Nabi itu menikahi perempuan lebih dari 4. Kalau untuk umatnya berapa? Hanya 4. Sudah dari dalil Al-Qur'annya itu sudah jelas, fankihu ma qabalakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'. Lah kenapa kayak gitu? Jadi intinya kenapa kok Nabi Muhammad boleh sedangkan umatnya tidak boleh. Nah, di sini sudah jelas salah satu hal yang sudah jelas nyata ya. Nabi Muhammad itu menikahi orang itu bukan untuk bersenang-senang saja, tetapi untuk apa? Untuk berdakwah gitu. Kemudian ada cerita dari sahabat Hilan. Hilan itu beliau itu sahabat dari kaum jahiliyah ya. Jadi dulu itu beliau itu sebelum masuk Islam, dia itu dia tuh mau nikahi 10 wanita. Tapi ini posisinya beliau masih belum masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam. Nah, ketika beliau masuk Islam, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasul, saya memiliki 10 istri. Bagaimana hukumnya? Kemudian bagaimana, apakah saya harus menceraikan atau harus tetap dengan 10 istri tadi? Padahal saya itu suka, saya gini dan sebagainya." Intinya semuanya itu beliau suka lah kayak gitu. Kemudian katanya Nabi Muhammad gini, pertahankan 4, yang lainnya itu ceraikan. Jadi sudah jelas bolehnya menikahi 4 perempuan itu hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad, tidak untuk umatnya. Saya sama tak takoki sama gelem tadi madu. Satu cukup kan? Ya. Kemudian bukan hanya di hal atau di bab pernikahan saja, di bab ubudiyah juga kayak gitu. Contohnya kayak sholat, ya kan? Nabi Muhammad itu hukum ketika beliau melakukan sholat tahajud, sholat duha itu hukumnya wajib. Kalau umatnya sunnah. Kenapa kayak gitu? Ya udah, karena beliau berbeda dengan kita. Meskipun kita, maksudnya
kita sama Nabi Muhammad sama-sama manusia tapi kan beda derajatnya kan. Jadi dari situ sudah jelas. Kemudian dalam puasa, saya pernah dengar puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Puasa yang terus-menerus. Nah, jadi puasa wisol itu yang puasa secara berturut-turut tanpa berbuka. Lah itu kalau buat umatnya Nabi itu hukumnya haram. Tapi kalau untuk Nabi itu wajib. Ya tadi dikembalikan lagi karena kita sama Nabi Muhammad itu berbeda, umat sama Nabi juga berbeda. Kemudian dari dari khususiyah ini ada yang tanya kenapa mboten? Ki selang-seling ya, terangan sama fal awalu mongko utawi kang pertama iku qad takuna terkadang ono apa af'al iku khususiyatan bangsa khususiyah idza dalla indalem nalikane nuduhake af'al apa ad-dalilu dalil alaiha ing atase af'al kaziyadati kaya tambah ala arba aniswatin ing atase papat pira-pira wadon fin nikahi ing dalam nikah wa adamu naqdil wudu'i lan ora onone batale wudu bin naumi kelawan sare wa saumul wisoli dan poso wisol wa wujub tahajjudi lan wajib tahajud alaiha ing atase panjenengan wa ghairiha lan liyane ziyada ila akhirih wa qad takunu lan teman-teman ono apa af'al iku ghairu khususiyati ora khusus ilam yadilla yento ora nuduhake apa ad-dalilu dalil alaiha ing atase onone ghairu khususiyah kas sholati kaya pira-pira salat al khamsi kang bangsa 5 wasaumi lan poso kas zakati kaya zakat wa ghairiha lan liyane kasolati wa khamsi wa shaumi wa zakati ila akhirih. Masuk di bab tentang ghairu khususiyah. Tadi kan sudah membahas tentang khususiyah. Tadi khususiyah bagaimana? Khusus maksudnya bagaimana? Hanya dikhususkan kepada. Berarti kalau ghairu khususiyah jadi kalau ghairu khususiyah ini jadi tadi yang khususiyah hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad. Kalau ghairu khususiyah itu diperuntukkan untuk Nabi dan juga umatnya. Jadi di sini tidak ada dalil khusus untuk Nabi, maksudnya gak kayak khususiyah yang jelas dari dalil Al-Quran ada, ya kan? Dari hadis juga ada. Nah, yang di sini tidak. Jadi hanya maksudnya boleh diperuntukkan untuk Nabi dan umatnya. Seperti contohnya di kitab apa? Sholat 5 waktu, kemudian puasa, zakat dan lain sebagainya. Lah di sini itu ada 4 pendapat. Yang pertama menurut Ibnu Suraij, Abu Sa'id al-Istighri, Ibnu Khairan dan Imam Ar-Razi itu berhukum wajib. Nah, kenapa di sini wajib? Lah, esensinya itu untuk apa? Untuk ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Berhati-hati. Misal ya, sholat 5 waktu itu kan bukan hanya diperuntukkan untuk Nabi saja, tapi juga diperuntukkan untuk umatnya. Tadi kenapa esensinya kok dihukumi wajib oleh 4 imam tadi? Karena untuk ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Berhati-hati. Misal, sholat 5 waktu tadi tidak dihukumi wajib. Kira-kira umatnya Kanjeng Nabi nyepelehno enggak? Nah, yang kedua menurut Imam Asy-Syafi'i berhukum sunnah.
Jadi hukum sunnah ini merupakan hukum yang diyakini atau menjadi anjuran tapi tidak menjadi kewajiban. Paham nggih? Jadi misal kayak sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Bagi sampean hukumnya apa? Nah, bagi Nabi Muhammad juga boleh kan? Nah, jadi di situ esensinya hukumnya adalah sunnah karena tidak merupakan kewajiban. Kalau yang tadi yang hukumnya wajib kan menurut berapa imam? 4. Kenapa unsurnya kok dijadikan wajib? Ihtiyat itu apa? Kemudian menurut pendapat yang nomor 3 yaitu menurut Imam Malik yaitu ibahah atau boleh. Karena menurut hukum asal hakikatnya tidak ditemukan tuntutan baik yang mengarah pada hukum wajib atau sunnah. Jadi boleh mubah kayak gitu. Contohnya apa kira-kira? Boleh gak? Yo gak wajib, yo gak sunnah. Bisa kayak gitu. Kemudian yang nomor 4 yang terakhir, menurut pendapat Abu Bakar As-Sayrafi dan Al-Baidawi berhukum mauquf. Mauquf yaitu tidak ada keputusan hukum pasti. Karena ada pertentangan di setiap hukum. Gitu. Jadi tadi yang ghairu khususiyah di sini ada berapa pendapat? 4. Yang menurut Ibnu Surais, Abu Sa'id Al-Istokhari, Ibnu Khairan dan Al-Imam Ar-Razi berhukum apa? Wajib. Yang berhukum sunnah menurut siapa? Syafi'i. Yang hukumnya ibahah atau boleh? Yang berhukum mauquf? Abu Bakar As-Sayrafi dan Imam Baidawi. Sekarang masuk di af'alun Nabi yang kedua, yaitu ala ghairi wajhil qurbati wat ta'ati. Wasani utawi kang kaping pindho iku kotakuna teman-teman ono af'al min hawa jisil nafsi saking setengah piro-piro krenteke ati wa kotakunu lan teman-teman ono af'al iku min amril jibillati tetep saking perintahe wateke fala yata'allaku mongko ora berhubungan apa amrul jibillati bima kelawan perkara apa al amru perkara bil ittibai kelawan manut wan nahyi lan larangan anil mukhalafati saking nulayani lakinnahuma tetapine ora amrul jabillati iku yadillani nuduhake alal ibahati ing atase menang wa qad takunu lan teman-teman ono apa afal min amril jibillati saking perintahe watek yahtamilu kang member apa intiko liha ngaliake jabillah ila amril korbati maring perkara ibadah wahada utawi iki waqat takunu min amril jabillati ila akhirih iku faukun sak nuduhake ma ing perkara doharo kang jelas fihi ing dalam pertelane perkara apa amrul jabillati perkara kang nuduhake watek wadu namalan sak ngisore jabillah doharo kang mertelakake fihi ing dalem apa amru korbati perintahe nerangake ibadah wa fi hadhil qasmi lan ing dalem iki bagian iku kaulani bagiane iku kaulani ana rong perkara. Di sini ala ghairi wajhil qurbati wa taati itu nanti bagiannya ada 2. Tapi di sini gini. Jadi ala wajhil
korbati tidak mengandung nilai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Tadi kan yang pertama ada mengandung nilai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kalau yang ini tidak mengandung unsur ibadah dan ketaatan kepada Allah. Yaitu seperti apa contohnya? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Diterjemahnya kan gini. Adapun tindakan-tindakan Nabi semacam ini terkadang timbul dari bisikan hati, yaitu yang tadi loh, min hawa jisin nafsi, dari kerentekai hati. Jadi kayak apa ya? Insting ya. Hati kan insting kayak gitu. Sesuatu yang biasa dilakukan manusia yang mana keduanya tidak berhubungan dengan perintah untuk tidak melakukan, melainkan keduanya menunjukkan kebolehan. Dan juga terkadang tindakan Nabi tersebut timbul dari sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya, yang dapat diarahkan pada sesuatu yang bernilai ibadah. Contohnya, tersenyum. Tersenyum itu lah, biasanya kan kerentek-ketok hati sih. Bad mood itu lah teko hati. Contoh sing api ae wis, tersenyum. Tapi tersenyum kan bisa menjadikan ibadah kan? Ya kan? Biasanya gimana? Contohnya. Gimana? Senyum adalah sebagian dari ibadah. Jadi dia ada esensi ibadah. Nah, kemudian hal ini merupakan sesuatu yang berada di atasnya sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia biasa. Namun, masih berada di bawahnya sesuatu yang mempunyai nilai ibadah. Dan dalam hal ini terdapat dua macam pendapat. Yang pertama, diunggulkan dari segi asalnya. Yakni bukan sesuatu yang bernilai ibadah. Seperti contoh yang di dalam kitab yaitu kana yaqulu dengan tanpa di ayat. Di situ hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Bukhari. Yang kedua, diunggulkan dari segi zahirnya, yakni termasuk sesuatu yang bernilai ibadah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, yaitu baju kurung atau gamis di atas kedua mata kaki. Jadi di sini itu ada dua. Jadi dari aslul fi'li, dari dilihat dari hukum asalnya. Misal contoh makan. Makan itu hukumnya apa? Muga. Kemudian ditaukidi dengan hiatul fi'li, yaitu teknisnya atau penggunaannya. Makan menggunakan tangan kanan lebih baik. Makan dengan duduk lebih baik. Nah, itu berarti masuk terdalam ala ghairi wajhil qurbati wat taati. Jadi di aslinya tidak ada unsur atau nilai ibadah. Ya tadi kayak senyum itu ya lumrahnya kan boleh kan. Dia iso dadi nilai ibadah ketika ada unsur kayak misal wengi ngesakne rek nyopo aku tapi gak tak senyumi. Nah, kayak gitu kan berarti unsur ibadah membahagiakan orang lain. Saya ulangi lagi. Afalun Nabi secara bahasa dengan istilah. Secara bahasa adalah kalau secara istilah af'alun Nabi itu terbagi menjadi dua, yakni ala wajhil qurbati wa ta'ati, yang mana dia mengandung nilai ibadah dan ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Kira-kira ini khusus hanya kepada Nabi, teruntuk Nabi, apa boleh kepada umatnya? Ala wajhil qurbati wa ta'ati. Yang pertama, khusus hanya bolehnya itu dilakukan oleh Nabi saja, apa boleh juga dilakukan oleh umatnya? Hanya boleh Nabi saja. Contohnya seperti apa? Puasa wisol, terus boleh menikahi lebih dari 4 istri. Kayak yang silnya Aba Jamal itu, ya kan? Istri-istri Nabi ada berapa? 11.
Sudah jelas kan? Istri-istri Nabi 12 jumlahnya. Boleh. Dah. Lah, kemudian ada yang ghairu khususiyah. Ghairu khususiyah ini terbagi menjadi berapa pendapat? 4. Menurut Ibnu Surais, Abu Sa'id Al-Istakhri, Ibnu Khairam dan Al-Imam Ar-Razi berhukum apa? Wajib. Kenapa kok berhukum wajib? Ihtiyat itu apa? Tadi contohnya apa? 1. Salat 5 waktu. Misal salat 5 waktu tadi tidak dihukumi wajib, maka akan disepelekan. Yang kedua, menurut Imam Asy-Syafi'i yaitu sunnah. Menurut Imam Maliki menurut Abu Bakar As-Sayrafi dan Al-Baidawi mauquf, yaitu tidak ada keputusan yang pasti. Karena apa? Karena ada pertentangan dalil tentang ya, contohnya kalau sekarang kayak rokok. Ya kan? Rokok itu kira-kira bolehnya itu cuma buat perempuan saja apa laki-laki saja, gitu kan? Nah, gitu kan. Terus hukum pastinya itu apa? Sunnah, apa makruh dan lain sebagainya kan. Kemudian afalun Nabi yang kedua adalah ala ghairi wajhil qurbati wa taati, yaitu tidak mengandung nilai dan taat kepada Allah. Nah, di sini contohnya tadi apa yang sesuai kerentek hati? Sesuai kerentekannya. Senyum. Artinya senyum itu ada hukumnya apa tidak? Nah, kalau senyumnya untuk orang yang menyapa kita, perempuan, ibadah. Kalau laki-laki, masa haram? Yakin ya, sampai lakoni ya. Pon, ada yang tanya kenapa buatan? Pon. Mungkin Samen kok dapat informasi baru tentang ba'af'al, kok ternyata agak beda dan sebagainya. Monggo silakan diomongkan ke saya. Mungkin kan namanya manusia, al-insanu mahal khoto'wan. Jadi monggo misal saya kurang bagus, kurang baik ketika menerangkan, monggo silakan. Pon berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtani bi fadli ilayya inna hajati ilayhi wa la tuhsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtani bi fadli ilayya inna hajati ilayhi wa la tuhsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtani bi fadli ilayya inna hajati ilayhi wa la tuhsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.